Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya dalam Asta Cita Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, terdapat Asta Cita nomor 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Selain itu, dalam ketentuan pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyusun kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dengan mengacu pada pedoman umum penyusunan APBD setiap tahun. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Palembang dengan tipe A untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan subpengelolaan keuangan dan aset daerah. Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dikepalai oleh Kepala Badan dengan dibantu 1 orang sekretaris dan 4 orang kepala bidang dengan total pegawai saat ini berjumlah 128 orang. Salah satu tugas bidang anggaran daerah yang saat ini dipimpin oleh peserta PKA, terdapat kondisi yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS, sehingga peserta PKA perlu melakukan inovasi yaitu percepatan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan pra-anggaran. Agar tujuan dan manfaat dari rencana aksi tersebut tercapai, maka telah disusun tahapan-tahapan kegiatan. Milestone rencana kegiatan yang disusun dibagi menjadi 3, yaitu rencana jangka pendek yang dilaksanakan dalam 2 bulan, kemudian rencana jangka menengah selama 6 bulan, serta rencana jangka panjang dalam 1-2 tahun ke depan. Milestone pertama adalah bimbingan dan konsultasi. Saat merencanakan aksi perubahan, peserta PKA terlebih dahulu melakukan bimbingan kepada Ibu Dr. Insinyur Hajah Eva Novaria MSI yang ditunjuk sebagai coach. Kemudian peserta PKA berkonsultasi dengan Kepala BPKA di Kota Palembang selaku mentor untuk mendiskusikan bagaimana rencana aksi perubahan dapat dilaksanakan. Milestone kedua, pembentukan tim efektif. Tim efektif yang dibentuk dengan SK Kepala BPKAD nomor 351-KPTS-BPKAD-1-2025. Tim efektif dalam rangka melaksanakan aksi perubahan agar dapat berjalan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Selain menunjuk coach dan mentor, dalam SK tim efektif ini menunjuk peserta PKA sebagai project leader dengan seluruh pegawai bidang anggaran BPKAD Kota Palembang sebagai anggota. Milestone ketiga adalah penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. SOP sangat penting untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan. SOP memberikan panduan yang jelas bagi pegawai tentang bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan, mengurangi kesalahan, dan meminimalkan risiko. Selain itu, SOP juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, memfasilitasi pelatihan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Milestone keempat adalah pelatihan dan bimbingan teknis. Dalam rangka percepatan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS, maka telah dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam bentuk rapat koordinasi yang diselenggarakan di Hotel Harper Palembang pada tanggal 19 Juni 2025. Selanjutnya, milestone kelima yaitu rapat tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS terlebih dahulu dibahas oleh TAPD untuk menentukan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta menentukan plafon dan prioritas yang akan dianggarkan. Rapat TAPD yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD terlaksana pada tanggal 24 Juni 2025, dihadiri Asisten Administrasi, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kabak Hukum dan Kabak Organisasi sebagai anggota TAPD dan dihadiri oleh beberapa SKPD yang diundang. Dukungan stakeholder dan komitmen bersama. Dukungan Wali Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI, Wali Kota Palembang, menyatakan dukungan atas aksi perubahan peserta pendidikan kepemimpinan administrator Angkatan 1 dan 2 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025
dari pemerintah Kota Palembang. Semoga aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi Kota Palembang dalam mendukung visi misi bersama mewujudkan Palembang berdaya, Palembang sejahtera yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan Sekretaris Daerah Kota Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Hasim, Sekretaris Daerah Kota Palembang. Dengan ini menyatakan dukungan atas aksi perubahan peserta pendidikan kepemimpinan administrator Angkatan 1 dan 2 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dari pemerintah Kota Palembang. Semoga perubahan ini dapat bermanfaat bagi Kota Palembang dalam mendukung program visi dan misi Pak Wali Kota Palembang berdaya, Palembang sejahtera secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan Kepala BPKAD Kota Palembang. Dukungan dan komitmen bersama seluruh SKPD. Dukungan dan komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai bidang anggaran BPKAD Kota Palembang. Sekian dan terima kasih.